Halo guys, selamat siang untuk kita semua. Em, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu tersenyum. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya masuk kampus mengajar angkatan pertama. Baik, namun sebelum saya menceritakan pengalaman saya masuk kampus mengajar, saya menyarankan kepada teman-teman untuk like dan subscribe channel saya, karena like dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk semangat saya untuk membuat konten-konten baru. Oke, baik teman-teman, pertama-tama untuk mengikuti kampus mengajar ini, awalnya saya juga tidak tahu, karena pada saat itu saya bersama teman-teman saya mengikuti praktek pendidikan jemaat. Kebetulan saya adalah mahasiswa Universitas Dewa Anak Kalabahi yang menduduki program studi pendidikan teologi, lebih singkatnya guru pak, guru agama. Nah, karena pada saat itu kami berada di luar lingkungan kampus, kami mengikuti praktek pendidikan jemaat, sehingga pada waktu itu dengan tiba-tiba dosen pendidikan teologi FKIP menyuruh kami untuk turun ke kampus dan mendaftar program ini. Nah, pada saat itu kami turun itu pendaftarannya tinggal 2 hari lagi ditutup. Perkirakan pada saat pendaftaran itu kira-kira tanggal berapa itu saya sudah lupa, tapi yang saya seingat saya itu penutupnya tinggal 2 hari. Nah, karena kondisi demikian, kami di tempat praktek jauh dari lingkungan kampus, dengan penuh semangat, dengan rasa ingin tahu juga, mencari pengalaman, maka saya bersama teman-teman saya turun ke kampus. Nah, setiba di kampus, saya dengan teman-teman saya mencari dosen saya untuk membantu saya bersama teman-teman saya yang ikut kampus mengajar ini. Nah, ketika kami sudah sampai bertemu dengan dosen-dosen kami, kata dosen-dosen kami, mahasiswa sudah sebagian besar mendaftar, terkhususnya program studi bahasa Inggris. Nah, memang pada saat itu mendengar hal itu, karena tinggal 2 hari, memang ada rasa keraguan, karena kami juga bingung, baru pertama kali, baru persyaratannya sangatlah sulit. Nah, dengan perasaan demikian, kami tidak mau untuk berhenti di situ. Kami dengan penuh semangat meminta bantuan kepada dosen-dosen kami, karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu tidak mungkin kami sendiri yang lakukan. Kami harus meminta bantuan dari dosen-dosen kami agar kami juga masuk di dalam atau lolos mengikuti kampus mengajar angkatan pertama itu. Nah, sesudah kami pergi ke dosen kami dan dosen kami terkhususnya dosen atas nama Ibu Halena dan Mama Ike membantu kami dalam pengisian administrasi yang berlangsung hari itu. Diperkirakan tinggal 2 hari lagi. Nah, setelah kami mengisi setiap administrasi yang diperlukan, seperti contohnya transkrip nilai, rekomendasi dari PT, habis itu rekomendasi organisasi, kemudian sertifikat prestasi dan lain sebagainya. Nah, baru-baru itu persyaratannya tidak terlalu sulit dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang untuk angkatan kampus mengajar 2 ini sangat banyak. Nah, setelah itu kami menyiapkan buku rekening untuk melengkapi persyaratan tersebut. Nah, setelah
sudah menyelesaikan itu difoto, lalu di scan dan di upload. Nah, setelah melakukan semuanya itu memang kesulitan bagi kami karena di tempat kami itu, karena kami harus kembali ke tempat praktek. Di sana juga jaringannya tidak memungkinkan, sehingga dosen kami, khususnya dosen PGA kami, dengan sukacita, dengan hati yang tulus membantu kami, karena pada saat itu memang banyak orang yang daftar. Nah, dan teman-teman kami mungkin karena persyaratannya terlalu banyak, sehingga ada beberapa teman saya yang tidak mau untuk mengikuti. Nah, jadi saya secara pribadi mengikuti saja, dan di situ kami pikir persyaratannya sampai di situ. Namun sampai di sana dosen PGA kami, Ibu Helena, menelpon kami dan meminta untuk memberikan KTP dan lain sebagainya sesuai dengan persyaratan tersebut. Nah, mungkin karena kondisi jaringan yang sangat parah di sana, sehingga dosen kami membantu kami dalam administrasi, membantu mengisi segala kebutuhan yang diperlukan. Setelah saya mengirim dan membuat semua yang ibu dosen saya untuk melengkapi administrasi tersebut, lalu saya kirimkan ke ibu. Dan setelah beberapa hari kemudian dosen saya menelpon saya untuk tidak sampai beberapa lah, besok penutupan, ibu dosen saya menyuruh untuk di situ kan ada penempatan sekolah. Kalau sekarang kan tidak ada lagi, hanya isi-isi saja. Kalau yang kemarin, yang angkatan pertama itu kan memilih sekolah yang menjadi tempat tujuan untuk kami belajar bersama-sama di sana. Nah, ketika dosen saya telepon dan menyampaikan bahwa untuk penempatan sekolah ini mau di mana. Nah, karena kami di Kabupaten Alor, jadi tinggal beberapa sekolah saja yang masih ada, yaitu UPTD Negeri 3 Lawahing, SD Impres Timur, kemudian Alfalsia, dan beberapa yang lainnya. Nah, saya memilih di UPTD SD Negeri 3 Lawahing, dan ada satu sekolah lagi, itu saya sudah lupa. Nah, ketika saya menyampaikan demikian, ibu dosen saya mengisinya semuanya itu. Nah, karena hari itu berakhir pendaftaran dan tidak ada lagi, sudah selesai di situ, dan diinformasikan bahwa nanti akan mendengarnya pada tanggal 18 April, tidak salah, 18 April untuk informasi selanjutnya. Nah, menunggu sampai tanggal 18 April belum ada kabar juga. Pas 19 April buka di Gmail, ada pesan dari Gmail buka bahwa selamat, Anda berhasil mendaftar di kampus mengajar angkatan 1. Nah, di situ saya merasa bahagia sekali karena saya bisa mengikuti lolos dalam tahap pertama, yaitu administrasi. Itu sudah lolos, dan kelolosan itu bukan saya sendiri yang senang, tetapi dosen pembimbing, dosen yang bersama-sama membantu saya dalam menyelesaikan setiap persyaratan itu juga sangat senang. Bahkan program studi kami juga sangat, mereka sangat senang, dan pokoknya sukacita sekali mendengar untuk tahap pertama kami sudah lolos. Nah, perkirakan saya kan pada saat itu kan ada anak-anak program studi lain, khususnya bahasa Inggris, itu kan hampir semua mengikuti tes. Namun sayangnya dengan banyak orang yang mengikuti tes tersebut, tidak satupun yang lolos untuk program studi bahasa Inggris, dan di situ saya merasa bangga sekali.
dan saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa lolos. Nah, tidak sampai di situ, saya melihat bahwa ada pesan email, lalu saya membuka dan di situ disuruh untuk mengikuti tes kebinekaan yang berlangsung pada hari tanggal 20-an begitulah. Dan di situ setelah mendengar suruhan demikian, maka tanggal 21 saya mengikuti tes. Di situ soal-soalnya menarik semua. Lebih banyak yang saya ingat itu soal-soal yang biasa dilakukan atau soal-soal organisasi yang ya siapa yang mengikuti organisasi pasti dia tahu. Dan di situ setelah mengikuti tes setelah beberapa hari kemudian, lalu ada email masuk bahwa saya dinyatakan lolos untuk tes kedua. Saya merasa bersyukur yang sangat luar biasa karena untuk tes kedua ini saya bisa lolos lagi. Nah, karena tes kita hanya sampai tes kedua, lalu saya habis dari itu informasi untuk mengikuti pembekalan selama 1 minggu. Banyak sekali motivasi dan cerita-cerita menarik yang diberikan oleh panitia, bahkan Bapak Menteri yang selalu support dan memberikan dukungan kepada kami untuk kami menjalani tugas kami di pandemik ini. Setelah kami mengikuti tes dan mengikuti pembekalan, di situ lalu kami disuruh untuk bertemu dengan dinas pendidikan untuk mengambil surat tugas. Bahkan juga kami mendapatkan surat tugas dari kementerian juga. Itu merupakan hal yang sangat menarik, yang pokoknya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah, di situ untuk kampus mengajar, khususnya untuk kampus kami Universitas Distribuana, pikir kami ada banyak orang yang lolos. Ternyata setelah surat tugas dari kementerian keluar dan kami lihat, ternyata kami 3 orang saja yang lulus. Di situ kami bangga sekali, dan 3 orang tersebut adalah anak-anak pendidikan teologi semua. Itu adalah teman-teman saya, yaitu yang pertama Kakak Merita Kalapui, yang kedua Kakak Sibion Menikari, dan yang ketiga saya, Yosefa Peringkulo. Di situ kami sangat bersyukur karena kami 3 bisa lolos dan bisa membawa nama kampus dan bisa menambah program studi kita, program studi pendidikan teologi menjadi lebih baik lagi. Nah, berjalannya waktu kami bertemu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, lalu kami mengambil tugas dan surat tugas dan kami pergi ke sekolah. Dan di sekolah yang ditempatkan saya di UPTD Negeri Tigalawahing, di situ saya bersama teman saya dari Undana Kupang bersama, dan dia menempat di sekolah tersebut. Di situ kami pergi, kepala sekolah dan satuan guru-guru di sana menerima kami dengan penuh sukacita. Nah, setelah kami pergi ke sekolah tersebut, tidak menunggu lama lagi kami diberikan tugas untuk mengajar di kelas masing-masing. Kalau saya di kelas 1, teman saya di kelas 4. Di situ kami mulai bertemu dengan guru-guru pamong kami berdua, dan kami mulai memperkenalkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan teman-teman guru bersama anak-anak tercinta kami di sekolah tersebut. Banyak sekali cerita di sana, banyak sekali pengalaman yang bisa saya petik dan saya bawa untuk nantinya saya akan bercerita ketika saya berada di sekolah lain atau sekolah yang ditempatkan lagi. Pokoknya saya sangat bersyukur, saya yakin dan percaya semua kebaikan yang datang ini bukan karena dari siapa, tapi ini semua dari Tuhan yang mempunyai kehidupan ini.
Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya ceritakan, mungkin untuk pengalaman mengisi logbook dan lain sebagainya. Nanti tunggu saja ya untuk YouTube saya yang keduanya. Dadah, sampai jumpa. Salam siang yang penuh dengan keceriaan dan kesejukan. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, salam dah.